Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haida dengan NIM 2114050038 dari TBIA semester 5. Dimana video kali ini yaitu penjelasan atau tafsir Quran Surah An-Naml ayat 17, 18, dan 19 menjelaskan mengenai kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu memiliki tentara jin, manusia, dan binatang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat-tayri fahum yuzaun hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu junuduhu wa hum la yas'urun fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Shadaqallahul azim. Jadi terjemahan dari Quran Surah An-Naml ayat 17, 18, dan 19. Pada Quran Surah An-Naml ayat 17, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Kemudian selanjutnya di ayat 18, hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam serang-serangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian di ayat 19, maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berkata, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kemudian selanjutnya terjemahan perkata dari Quran Surah An-Naml di ayat 17, 18, dan 19. Nah, di ayat 17 dikatakan ada situ kata wa husyira. Wa husyira di sini artinya dan dikumpulkan li Sulaimana untuk Sulaiman junuduhu bala tentaranya minal jinni dari jin wal insi dan manusia wat toir dan burung. Di sini diwakilkan oleh burung. Yang di sini penjelasannya adalah binatang-binatang lain, tapi diwakilkan oleh burung. Kemudian fahum, lalu mereka yuzaun, berbaris dengan tertib. Nah, itu terjemahan perkata dari Quran Surah An-Naml di ayat 17. Kemudian di ayat 18, hatta, hingga, idza atau, ketika mereka sampai ala wadin naml, di lembah semut atau sarang semut. Kemudian qalat, berkatalah namlatun, seekor semut, ya ayuhan namlu dukhulu, wahai semut-semut, masuklah masakinakum, ke dalam tempat tinggal kalian. Kemudian selanjutnya la yahtimannakum, menginjak, masuklah kalian, la di sini artinya tidak, yahtimannakum, menginjak Sulaiman, menginjak kalian Sulaiman oleh Sulaiman. Ini artinya masuklah kalian agar
Sulaiman tidak menginjak kalian. Kemudian wajunuduhu dan tentaranya, agar Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak kalian. Wahum la yas'urun, sedangkan mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui hal itu. Kemudian selanjutnya di ayat 19, fatabassama artinya maka dia ini sih artinya Sulaiman tersenyum, dohikun lalu tertawa, min qauliha karena mendengar perkataan semut itu. Kemudian waqala dan dia berdoa, Rabbi ya Tuhanku, auzi'ni anugerahkanlah aku ilham, an ashkuru untuk tetap mensyukuri nikmatakallati nikmatmu yang an'amta telah engkau anugerahkan alayya kepadaku, wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala dan agar aku mengerjakan solihan kebajikan, taradahu yang engkau ridhoi, wa adkhilni dan masukkanlah aku birahmatika dengan rahmatmu fi ibadika ke dalam golongan hamba-hambamu solihin yang soleh. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Quran Surah An-Naml di ayat 17, 18, dan 19. Nah, ayat ini menjelaskan tentang Raja Sulaiman yang dimana kepadanya itu ditundukkan atau dibuat patuh kepadanya usyira, jadi itu dipatuhkan. Allah membuat makhluk itu tunduk kepada Sulaiman. Jadi ini bagian dari cerita yang dimana nikmat yang diberikan Allah kepada Sulaiman, yaitu memiliki anak buah atau tentara, diantaranya jin, manusia, dan burung. Burung di sini adalah perwakilan atau diwakilkan dari seluruh binatang. Maka mereka dibagi-bagi, diatur, dikelompok-kelompokkan, diberi penugasan dan penempatan-penempatan tertentu. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang betapa Allah telah memberikan kuasa yang besar kepada Sulaiman, yang mana anak buahnya terdiri dari kalangan jin, manusia, dan burung atau binatang-binatang. Selanjutnya wadinam, lembah semut. Lembah semut ini artinya sarang semut yang dimana Wadim Naml ini tempat diamnya kawanan semut. Jadi mereka yuzaun, dibariskan. Kemudian mereka mengadakan perjalanan yang di satu kali perjalanan itu di saat mereka sampai di lembah semut atau sarang semut itu, di saat para semut melihat Sulaiman dan bala tentaranya, kemudian ada satu semut yang berteriak atau berkata, wahai semua semut, masuklah kalian ke tempat tinggal kalian, agar Sulaiman dan tentaranya tidak menginjak kalian. Kemudian mereka tidak menyadari hal itu. Kemudian selanjutnya, maka dia Sulaiman tersenyum sambil tertawa karena mendengar perkataan semut tadi. Nah, hal ini mengingatkan Sulaiman pada betapa besarnya nikmat Allah kepadanya, sehingga semut pun hormat kepadanya. Nah, dan dia mengerti bahasa semut. Jadi Sulaiman ini dia memiliki tentara jin, manusia, dan para binatang. Dan Nabi Sulaiman juga mengerti akan bahasa yang mereka gunakan, seperti bahasa semut ini. Kemudian atas nikmat itu Sulaiman berkata atau berdoa, ya Tuhanku, bimbinglah aku, buatlah aku bahwa agar aku mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan padaku, nah, dan atas kedua orang tuaku. Jadi di sini Sulaiman berdoa agar diberikan kekuatan atau kemampuan
istiqomah untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan orang tuanya. Jadi ini mengajarkan kepada kita betapa ketika seseorang berpuasa itu dia ingat betapa Tuhan telah banyak memberikan nikmat, telah banyak memberikan hal-hal lain kepadanya, dan bukan sebaliknya membuat dia sombong, lupa Tuhan yang memberikan kuasa tersebut. Lalu Sulaiman juga tidak hanya meminta untuk pandai bersyukur, tapi juga menggunakan segala nikmat itu untuk beramal soleh. Beramal soleh di sini yaitu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sulaiman juga meminta untuk dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hambanya yang soleh. Kemudian kesimpulan dari Quran surah An-Naml di ayat 17, 18, 19 yang dimana di sini menceritakan tentang kekuasaan Nabi Sulaiman yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat Nabi Sulaiman itu tidak merasa sombong dan lupa akan Tuhannya, melainkan Nabi Sulaiman meminta agar dibuat agar menanamkan rasa syukur di hati Nabi Sulaiman dan melakukan kekuasaan-kekuasaan itu untuk amal soleh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ayat ini berisi pendidikan akhlak, yakni akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, adapun urutan terhadap akhlak tersebut adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Nah, ada beberapa orang yang dimana itu mereka merasa dirinya tidak diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini disebabkan karena dia tidak mensyukuri nikmatnya. Kemudian yang kedua yaitu berakhlak baik terhadap semua makhluk Allah, bahkan makhluk terkecil sekalipun. Nah, wujud berakhlak pada Allah juga termasuk berakhlak kepada makhluk Allah. Nah, lalu yang ketiga yaitu meminta kepada Allah agar segala yang dia berikan itu atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita berujung pada kebaikan atau digunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya mampu bersyukur, mampu beramal soleh, dan meminta dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang soleh. Kemudian selanjutnya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. Nah, itu terdapat di jilid ke-6 di halaman 203 mengenai Quran surah An-Naml ayat 17, 18 dan 19. Nah, di dalam tafsir tersebut di halaman 203 itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Yang artinya dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib atau dalam barisan. Nah, yakni dihimpunkan untuk Sulaiman berupa bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia dan burung. Artinya Sulaiman mengendarai mereka dengan penuh kebesaran, serta ada pula di antara mereka yang menjadi pendampingnya. Sedangkan jin dan orang-orang yang sesudah mereka berada di dalam satu barisan. Nah, burung berada di atasnya. Jika udara panas, maka burung-burung itu menaunginya dengan sayap-sayapnya. Masya Allah. Kemudian firman selanjutnya,
fahum yuzaun, lalu mereka diatur dengan tertib. Yakni posisi yang pertama ditata dengan posisi yang lain agar tidak ada satupun yang keluar dari tempatnya yang teratur. Kemudian Mujahid berkata, setiap golongan memiliki komandan yang dijadikan rujukan satu dengan yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh raja-raja saat ini agar tidak saling mendahului. Kemudian firman Allah selanjutnya, hatta ija atau ala wadin naml. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut. Nah, perjalanan Nabi Sulaiman tadi bersama para tentaranya itu, sampailah mereka di lembah semut atau sarang-sarang semut. Yakni apabila Sulaiman dengan bala tentara dan pasukannya melintasi lembah semut tersebut. Nah, qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nah, seekor semut lalu berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Nah, itu adalah perkataan dari seekor semut atau komandan dari semut-semut yang sedang melakukan kegiatan mereka pada saat itu. Kemudian Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melewati lembah semut tersebut. Kemudian selanjutnya semut itu takut jika semut-semut lain terinjak oleh telapak-telapak kaki kuda. Nah, itu kan Nabi Sulaiman juga memiliki tentara dari manusia. Nah, tentu mereka menggunakan kuda di dalam perjalanan tersebut. Nah, semut yang berkata tadi untuk memerintahkan semut-semut lainnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka agar mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman, yang dimana mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian maka ia memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam sarang-sarang mereka. Nah, hal tersebut telah dipahami oleh Sulaiman. Nah, kemudian selanjutnya fatabassama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu. Maka dia tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut tadi, dan dia berdoa, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Nah, yaitu bernilai ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah limpahkan kepadaku dengan mengajariku pembicaraan burung-burung dan hewan-hewan, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kedua orang tuaku dengan berislam dan beriman kepadamu. Nah, kemudian wa an a'mala salihan taradahu, artinya dan mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, yaitu amal yang Engkau cintai dan ridhoi. Kemudian wadakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam
golongan hamba-hambamu yang soleh, yaitu jika engkau wafatkan aku, maka kumpulkanlah aku dengan hamba-hambamu yang soleh, serta berada bersama wali-walimu dan kedudukan yang tinggi. Wallahu a'lam. Maksudnya Nabi Sulaiman memahami perkataannya dan dia tersenyum karena ini adalah hal yang sangat besar sekali. Ibnu Abi Hatim berkata bahwa Abu Ash-Shiddiq An-Naji berkata, Sulaiman bin Daud keluar untuk meminta diturunkan hujan. Nah, tiba-tiba seekor semut yang sedang berbaring tertelungkup mengangkat kedua kaki depannya ke arah langit dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah satu makhluk di antara makhlukmu. Kami tidak dapat lepas dari hujan yang engkau turunkan. Jika engkau tidak turunkan hujan, niscaya kami akan binasa." Maka Sulaiman berkata, "Kembalilah kalian. Sungguhnya kalian telah diberi hujan dengan sebab doa selain kalian." Kemudian di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana artinya seorang nabi pernah digigit seekor semut, lalu ia memerintahkan menyerang sarang semut yang kemudian dibakarnya. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya, apakah hanya karena satu semut menyengatmu, engkau membinasakan satu semut yang bertasbih? Kenapa tidak satu ekor semut saja?